Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Basic Life Support yang nanti akan kita bahas berdasarkan guideline dari AHA tahun 2020. Pada tahun 2015 itu diketahui sekitar 350.000 dewasa di Amerika Serikat itu mengalami non-traumatic out-hospital cardiac arrest ataupun OCA, di mana 10,4%-nya itu bertahan pada initial hospitalization dan 8,2% dari pasien tersebut memiliki fungsional status yang bagus. Sekitar 1,2% dewasa yang dirawat di rumah sakit di US juga itu mengalami in-hospital cardiac arrest atau ICA, di mana 25,8%-nya pulang dengan kondisi masih hidup dan 82% dari pasien tersebut memiliki fungsional status yang baik. Dalam penanganan pasien-pasien dengan cardiac arrest yang perlu kita cermati atau pahami bersama adalah bagaimana kita bisa memberikan CPR yang benar-benar berkualitas sehingga nanti akan berpengaruh pada peningkatan rate of survival dari pasien-pasien yang mengalami cardiac arrest. Pada gambar ini kita bisa lihat bahwa ini merupakan sebuah chain of survival pada pasien-pasien cardiac arrest, baik itu ICA maupun OCA, di mana masing-masing memiliki sekitar 6 poin yang dapat kita lakukan secara berurutan sehingga kita bisa memberikan bantuan kepada pasien lebih sistematis. Pada ICA sendiri, yang pertama kita lakukan adalah kita harus melakukan early recognition sama melakukan prevention pada pasien-pasien yang memang kita curigai beresiko untuk terjadinya cardiac arrest. Dan apabila terjadi cardiac arrest, kita perlu mengaktifkan emergency response, di mana kalau di rumah sakit mungkin kita bisa memanggil atau mengaktifkan code blue sambil kita lakukan high quality CPR tentunya. Dan jika memang dibutuhkan, kita berikan defibrillation. Dan pada pasien yang sudah mengalami return of spontaneous circulation atau ROSC, maka dilakukan post cardiac arrest care dan recovery. Sementara untuk pasien out hospital cardiac arrest ataupun OCA, yang pertama kita lakukan adalah mengaktifkan emergency response. Setelah itu langsung kita lakukan CPR yang berkualitas dan defibrilasi jika dibutuhkan. Jika telah ada bantuan yang advance, tentunya pasien ini akan ditransport ke tempat yang lebih bagus atau memiliki fasilitas yang lebih lanjut tentunya, dan dilakukan perawatan pasca cardiac arrest dan recovery. Pada bagian ini atau skema ini kita bisa melihat ini adalah sebuah algoritma basic life support yang kita lakukan pada dewasa yang mengalami cardiac arrest. Kalau seandainya pasien mengalami cardiac arrest atau kita curigai cardiac arrest, maka yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi atau memverifikasi bahwa diri kita, lingkungan, dan pasiennya safety. Setelah itu baru kita lihat respon dari pasien dengan cara memukul sambil menepuk agak keras, mungkin maksudnya sambil memanggil pasien. Kalau seandainya tidak ada respon, kita bisa minta bantuan orang di sekitar serta mengaktifkan emergency response dan menelpon call center seperti ambulan. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa menghubungi 118. Dan jika di tempat kejadian terdapat atau tersedia AED atau automatic external defibrillation, kita bisa ambil langsung AED-nya dan langsung kita pasangkan kepada pasien. Dan mungkin ini skema yang akan kita bahas ini mungkin akan berbeda nanti kasusnya dengan anak-anak. Jadi ini khusus untuk yang dewasa. Setelah itu baru kita nilai nafas ataupun breathing pasien. Apakah tidak ada breathing ataupun hanya gasping, sambil kita nilai juga apakah ada pulse atau tidak. Dan ini dilakukan secara simultan, jadi tidak satu persatu.
Dan untuk penilaian pulse sendiri itu hanya butuh 10 detik. Jadi 10 detik kita sudah harus mengidentifikasi bahwa pasien ini memiliki pulse atau tidak. Di mana pulse-nya kita periksa nanti di arteri karotis. Nah, untuk pasien yang breathing-nya normal dan pulse-nya juga terasa, maka yang perlu kita lakukan hanyalah memonitoring dan sambil kita tunggu bantuan emergensi yang lebih advance. Tapi kalau seandainya pasiennya tidak ada nafas dan hanya ada pulse, maka yang kita berikan tentunya bantuan nafas, di mana di sini kita berikan 1 nafas setiap 6 second, jadi sekitar 10 nafas setiap menitnya. Kemudian setiap 2 menit kita nilai lagi apakah masih ada pulse atau tidak. Begitu kita mengidentifikasi bahwa ini tidak ada pulse, maka kita langsung lakukan CPR. Sambil itu kita juga perlu nilai nih, apakah ada kemungkinan pasiennya memiliki atau mengalami opioid overdose. Dimana kalau memang kecurigaan adalah opioid overdose, maka kita perlu memberikan naloxone sebagai antidotumnya. Lain halnya kalau nanti yang kita temukan adalah no breathing atau hanya gasping dan tidak teraba pulse sama sekali. Pada kondisi ini kita harus langsung mulai CPR, tidak ada waktu untuk menunggu-nunggu. Dan kalau seandainya memang ada AED di sekitar sana, langsung kita pasangkan AED-nya as soon as it is available. Dan CPR ini kita lakukan nanti dengan kompresi 30 dan 2 breathing. Nanti untuk alurnya bisa kita bahas di slide selanjutnya. Begitu AED sudah ada, kita bisa nilai ritme dari pasien, dimana kalau seandainya memang shockable, maka diberikan shock 1 kali dan langsung dilanjutkan CPR 2 menit dan dinilai kembali iramanya setelah 2 menit. Kalau seandainya memang tim yang lebih advance sudah datang, maka kita berikan kepada tim yang lebih advance. Kalau seandainya ternyata AED memperlihatkan bahwa iramanya non-shockable, maka yang kita lakukan adalah CPR dan menilai irama setiap 2 menit. Jadi di sini kita tidak memberikan shock. Nah, berikut adalah gambaran algoritma cardiac arrest atau henti jantung pada dewasa, di mana ini perlu kita cermati dengan seksama. Dan secara garis besar nanti pasien yang mengalami cardiac arrest ini akan kita bagi nih, apakah dia yang shockable ataupun non-shockable. Kita mulai dari poin pertama, begitu kita menilai bahwa pasiennya adalah cardiac arrest, yang kita lakukan tentunya start CPR. Nah, untuk start CPR ini yang perlu kita perhatikan di sini, kita harus memberikan high quality CPR. Bagaimana high quality CPR? Yang pertama, kita berikan kompresi dada itu at least 2 inci atau sekitar 5 cm dengan kecepatan 100-120 menit kali per menit maksudnya. Dan kita perlu memperhatikan bahwa harus ada recoil sempurna dari rongga dada. Kemudian harus minimal interupsi. Jadi kalau memang fokusnya di kompresi, jangan diganggu dengan tindakan-tindakan yang lain yang mungkin bisa dilakukan oleh orang lain. Dan tentunya dihindarin pemberian ventilasi yang eksesif, di mana kita memberikan ventilasi hanya setelah 30 nafas, baru 2 ventilasi, 30 kompresi maksudnya 2 nafas, 30 kompresi, 2 nafas. Kalau memang sudah terpasang intubasi, maka nanti kita berikan nafas tiap 6 detik. 5-6 detik. Nah, nanti kalau seandainya memang ada kapnografi, nah nanti juga bisa dilakukan penilaian kapnografi. Nah, pada start CPR ini tentu kita langsung berikan bantuan oksigen, kalau seandainya memang sudah ada, dan juga kita lihat monitor atau defibrilatornya. Begitu iramanya shockable, hanya ada 2 irama yang shockable, baik itu ventricular fibrillation ataupun pulseless ventricular tachycardia. Begitu ini dinilai adalah sebuah irama yang shockable, kita berikan shock 1 kali.
berapa shock energi yang mau kita berikan. Kalau seandainya dia adalah alat yang bifasik, kita berikan 200 Joule, dan monofasik kita berikan 360 Joule. Kalau kita tidak tahu ini apakah alatnya bifasik atau monofasik, maka berikan energi maksimal yang ada pada alat. Setelah di shock, langsung lakukan CPR 2 menit. Jadi tidak menunggu melihat irama dan segala macam. Jadi begitu pasien di shock, langsung CPR 2 menit. Dan langsung kita cari akses baik itu IV ataupun IO. Dimana nanti setelah 2 menit kita nilai lagi iramanya. Kalau memang masih shockable, kita shock 1 kali lagi. Setelah itu baru di sini tempatnya kita lanjutkan CPR 2 menit sambil kita berikan epinefrin setiap 3-5 menit. Dan di sini langsung kita pertimbangkan apakah pasiennya akan diintubasi atau tidak. Lebih tepatnya memang kalau seandainya memang cardiac arrest, disinilah tempatnya kita melakukan intubasi. Dan berapa epinefrin yang kita berikan? Kita berikan sekitar 1 mg IV atau IO di bolus, nanti kita fast dengan NaCl 20 cc. Kemudian setelah 2 menit CPR, kita lihat lagi iramanya. Kalau memang masih shockable, maka kita berikan shock 1 kali, dan setelah itu kita lanjutkan kembali CPR-nya. Dan pada CPR yang ini, obat-obatan yang akan kita lakukan atau kita berikan adalah pemberian amiodaron ataupun lidocaine. Dimana kalau seandainya dosis pertama, kita berikan amiodaron sekitar 300 mg bolus, dan lidocaine 1-1,5 mg per kilogram berat badan, tergantung obat yang ada di tempat kita. Dan sambil kita lakukan perbaikan pada penyebab-penyebab yang memang reversible. Nah, ini akan berlanjut terus kalau setiap 2 menit kita penilaian iramanya adalah shockable. Jadi nanti kita berikan epinefrin tiap 3-5 menit, dan amiodaron ataupun lidocaine kita berikan maksimal cuma 2 dosis, di mana dosis kedua amiodaron adalah 150 mg dan lidocaine adalah 0,5-0,75 mg per kilogram. Kalau seandainya memang sudah 2 kali, maka obat yang akan kita berikan hanyalah epinefrin setiap 3-5 menit. Bagaimana halnya jika ternyata selama penilaian kita setelah CPR 2 menit pasiennya iramanya shockable? Maka kita pergi ke kotak 12, di mana di sini ada 3 poin yang perlu kita nilai. Yang pertama, kalau memang tidak ada return of spontaneous circulation, maka kita pergi ke tabel atau box yang 10 ataupun 11, di mana kita lanjutkan CPR. Dan tidak ada shock di sini, tidak ada pemberian shock. Kemudian kalau memang pasiennya ROSC, maka kita perlu menilai penyebab-penyebab yang reversible, di mana nanti akan kita singkat dengan 5H, 5T. Dan poin yang ketiga yang perlu kita cermati juga, kalau seandainya memang kita sudah memberikan CPR cukup lama dan maksudnya sudah tampak tanda-tanda kematian batang otak, mungkin kita perlu menilai lagi apakah masih perlu kita lakukan resusitasi atau tidak. Nah, tadi kita menilai pasien yang memang gambaran ECG-nya memperlihatkan gambaran VF ataupun pulseless VT. Kalau seandainya gambarannya adalah asystole ataupun PA, PA ini merupakan gambaran pulseless electrical activity, jadi ada aktivitas elektrik pada gambaran iramanya, namun saat kita raba pulsnya itu tidak teraba puls. Maka yang kita lakukan yang pertama adalah pemberian epinefrin as soon as possible. Mungkin ini poinnya agak berbeda dengan pasien yang iramanya shockable. Kalau iramanya shockable, yang pertama kita lakukan adalah pemberian shock, sementara pada yang asystole sama PA, yang pertama kita lakukan adalah pemberian epinefrin as soon as possible. Sambil kita cari akses atau
kita lakukan tindakan untuk mendapatkan akses IV ataupun IO, dan langsung kita lakukan intubasi di sini. Setelah CPR 2 menit, kita nilai lagi iramanya. Kalau seandainya memang iramanya tidak shockable, nah maka kita lanjutkan CPR. Kalau seandainya ritmenya tiba-tiba shockable, maka kita pergi ke poin 5 atau 7. Di mana 5 ini kita shock dan 7 juga kita shock, tergantung obat terakhir yang kita berikan. Kalau sebelumnya kita berikan epinefrin, berarti kita paginya ke poin 7. Kalau sebelumnya kita tidak memberikan obat, berarti kita paginya ke poin 5. Nah, sambil tentu kita cari juga penyebab-penyebab yang reversible. Setelah itu, kalau seandainya memang ritme setelah CPR 2 menit memang ritmenya memang tidak shockable, kita nilai lagi 3 poin yang perlu tadi. Apakah sudah ada tanda-tanda ROSC, ataupun memang tidak ada ROSC sama sekali, ataupun memang pada pasien ini sudah tidak appropriate kita lakukan pemberian bantuan CPR. Nah, khusus untuk pasien yang memang return of spontaneous circulation, nah kita bisa mencari atau men-tracking penyebab-penyebab yang reversible. Di mana penyebab-penyebab yang reversible ini kita singkat dengan 5H, 5T. Yang pertama untuk 5H, H yang pertama adalah hipovolum. Mungkin dari sini kita bisa anamnesa orang di sekitar pasien, apakah ada muntah sebelumnya, atau diare sebelumnya, atau apapun itu yang bisa beresiko terjadinya hipovolum, termasuk cedera yang sampai mengeluarkan darah terlalu banyak, itu juga bisa menyebabkan terjadinya hipovolum. Kalau emang itu sudah jelas, maka yang kita lakukan adalah lakukan pemberian resusitasi. Gitu. Kalau seandainya memang penyebabnya yang kedua adalah hipoksia, kita bisa lihat dari saturasi. Kalau emang saturasinya di bawah 90, berarti ada kemungkinan penyebabnya adalah hipoksia. Lalu kita juga bisa nilai apakah ini adalah permasalahannya hidrogen ion atau asidosis, dan penilaian ini bisa kita nilai dari salah satunya dengan pemeriksaan AGD tentunya. Lalu yang keempat, yang keempat adalah adanya hipo dan hiperkalemi. Nah, ini sendiri tentu kita nilai dengan pemeriksaan laboratorium untuk menilai elektrolit, terutama kaliumnya. Dan yang terakhir untuk 5H-nya adalah hipotermi. Jadi kita perlu hati-hati, kita perlu cek juga suhunya, apakah hipotermi sebagai penyebab dari cardiac arrest. Setelah yang 5H ini kita nilai lagi nih 5T. T yang pertama tamponade. Tamponade ini bisa kita lihat dari klinis, misalnya tanda-tanda trias back sebelumnya, JVP meningkat, muffle heart sound, terus tekanan darahnya turun. Kemudian yang perlu kita lihat juga dari ECG mungkin bisa kita temukan QRS alternan ataupun low voltage QRS, dimana kalau low voltage QRS nanti untuk precordialit itu amplitudo QRS-nya kurang dari 10 kotak, sementara pada ekstremitasnya kurang dari 5 kotak. Nah, kemudian setelah menilai tamponade, T yang kedua ada kemungkinan tension pneumothorax. Kalau untuk tension pneumothorax ya mungkin kita bisa lihat apakah ada jejas di dadanya, kemudian kita lihat juga pada pemeriksaannya bagaimana. Kalau memang ada pneumothorax, tentunya pada perkusinya nanti hipersonor dan suara nafasnya tentu menghilang. Kemudian dilihat juga apakah ada kemungkinan toksin. Kalau toksin sendiri mungkin kita bisa anamnesa apa yang dikonsumsi pasien sebelumnya. Terus ada kemungkinan trombosis pulmonal. Untuk trombosis pulmonal ini mungkin bisa kita nilai pada pasien-pasien yang sesak nafas tiba-tiba, dan pada pemeriksaan nafas ternyata clear lung. Kemudian pada ECG mungkin bisa kita temukan S1 T3 T3, maka itu ada sebuah kecurigaan kita ada trombosis paru, apalagi ada kecurigaan ada DVT juga sebelumnya.
dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah trombosis koroner. Untuk trombosis koroner mungkin kita bisa nilai keluhan pasien sebelumnya. Pasti kalau memang ada sumbatan di koroner, pastinya ada nyeri dada. Nah, kalau seandainya mau lebih jelas, kita bisa nilai dari ECG-nya. Jadi dari box yang tadi agak rumit, sebenarnya bisa kita permudah untuk sirkulasi dari penata laksanaan cardiac arrest ini, di mana setiap 2 menit yang kita lakukan adalah cek ritem, dan setelah cek ritem itu kita melanjutkan CPR sambil kita pastikan CPR yang kita berikan adalah CPR yang berkualitas, dan kita lanjutkan setiap 2 menit dilakukan penilaian. Kalau memang setelah 2 menit pasien ROSC, ya kita lakukan penilaian post cardiac arrest care dengan mencari penyebab-penyebab yang reversible tadi. Dan kalau memang iramanya shockable, tentunya kita berikan defibrillator. Nah, di sini adalah obat-obat yang perlu kita berikan nantinya, baik itu epinefrin ataupun amiodaron atau lidocaine pada yang VF ataupun pulseless VT. Dan kita pertimbangkan untuk memberikan bantuan airway yang lebih advance di intubasi pasiennya, dan tentunya penyebab yang reversible-nya harus kita atasin. Begitu pasien sudah ROSC, return of spontaneous circulation, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Itu ada 2 fase, yang pertama initial stabilization fase, dan yang kedua continue management and additional emergent activities. Nah, untuk fase inisial ini yang perlu kita cermati adalah ada 3. Yang pertama airway-nya, yang kedua parameter respirasinya, yang ketiga parameter hemodinamiknya. Untuk airway-nya, ya disinilah tempatnya endotracheal tube. Kalau memang sebelumnya kita sudah melakukan intubasi, tentu kita sudah bisa memastikan bahwa airway-nya sudah paten di sini. Kemudian kita harus lihat parameter respirasinya. Ada 3 hal yang perlu kita nilai di sini. Yang pertama, untuk nafas sendiri kita berikan 10 nafas setiap menitnya. Dan saturasi target kita 92 sampai 98 dengan PaCO2-nya 35 sampai 45. Jadi pasien memang perlu kita AGD tentunya. Kemudian yang ketiga, parameter hemodinamiknya juga harus kita perhatikan, di mana target kita systolic blood pressure-nya di atas 90 mm air raksa dengan MPAP lebih dari 65. Kemudian setelah kita lakukan ini, langsung kita lakukan ECG 12 lead. Nah, dari ECG 12 lead ini kita bisa nilai apakah ini adalah sebuah STEMI. Terus kalau seandainya kita evaluasi lagi apakah ada unstable cardiogenic shock. Dan kita perlu nilai juga apakah pada pasien ini perlu kita lakukan pemberian mechanical circulatory support kalau memang diperlukan tentunya. Kemudian kita lihat apakah pasien ini follow comments atau enggak. Kalau memang tidak nyahut atau tidak follow comments ketika dipanggil, ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama TTM, yaitu targeted temperature management. Kita perlu pertahankan suhu pasiennya di 32 sampai 36 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian dilakukan brain CT, dilakukan EEG, dan critical care yang lain kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau seandainya pasiennya memang follow comment, nah di sini kita cuma perlu critical care yang sesuai dengan penyebab cardiac arrest-nya. Dan di sini ya kita evaluasi apa aja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi penyebab-penyebab yang reversible dari cardiac arrest. Lalu kapan sebenarnya kita melakukan terminasi dari resusitasi itu sendiri? Kalau seandainya untuk menghentikan CPR, mungkin ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama,
Kalau memang pasien sudah tampak ada tanda-tanda return of spontaneous circulation, tentu kita hentikan CPR. Yang kedua, kita hentikan CPR juga kalau seandainya memang sudah tampak tanda-tanda kematian batang otak. Yang ketiga, kalau seandainya memang yang membantu itu sudah tidak sanggup lagi, gitu. Jadi tidak ada lagi, sudah kecapean mungkin seperti itu. Lalu yang keempat, kalau seandainya memang ada walinya dan minta memang tidak di CPR, tentu kita tidak akan melakukan CPR. Namun demikian, kita juga perlu perhatikan bahwa ada beberapa poin juga yang perlu kita cermati di sini untuk terminasi dari resuscitation. Di mana poin yang pertama, kita perlu menilai apakah ini cardiac arrest-nya disaksikan atau tidak disaksikan oleh emergency medical service personal. Yang kedua, apakah sebelum ditransport itu tidak ada ROSC sama sekali. Yang ketiga, apakah sebelum ditransport memang tidak ada AED sama sekali. Nah, kalau tiga-tiga ini ada, maka kita bisa aja mempertimbangkan tidak melakukan resusitasi yang lebih advance. Jadi kita terminasi bantuan hidup dasarnya. Tapi kalau salah satu aja, hanya beberapa yang nggak ada, maka kita memang perlu mentransfer pasien ke tempat yang lebih advance. Dan pemberian ACLS advance cardiac arrest super pun demikian. Ada 4 hal yang perlu kita nilai. Yang pertama, arrest yang tidak disaksikan ataupun tidak dilakukan CPR pada pasien yang mengalami cardiac arrest sebelumnya. Dan sebelum ditransport tidak ada bukti-bukti ROSC, ataupun sebelum ditransport belum di-shock sama sekali. Nah, kalau seandainya semua kriteria ini ada, maka diterminasi resusitasinya. Tapi kalau hanya beberapa yang missing gitu, kita akan melanjutkan resusitasi. Mungkin demikianlah untuk pembahasan kita pada kali ini mengenai basic life support, di mana mungkin diharapkan memang teman-teman bisa baca lebih lengkap tentunya di ACLS ataupun AHA 2020, dan nanti mungkin setiap 5 tahun mungkin akan diperbarui, jadi ilmu ini akan diupdate terus. Tapi mungkin ada beberapa slide tambahan yang bisa kita lihat di sini terkait pemberian manajemen airway ataupun breathing-nya serta kompresi yang nanti akan kita berikan. Nah, untuk airway sendiri, kalau seandainya kita memang belum ada bagging, misalnya di tempat yang belum ada fasilitas apapun, di tempat umum misalnya seperti itu, sambil menunggu ada bantuan, maka untuk menjaga patensi airway ada yang bisa kita lakukan. Yang pertama mungkin head tilt, chin lift, head tilt, chin lift. Ini kalau seandainya kita sudah yakin tidak ada trauma di leher. Tapi kalau memang kita lihat ada jejas di lehernya dan kita curiga ada kemungkinan trauma leher, ya maka yang kita lakukan adalah jaw thrust saja, ini untuk memastikan patensi jalan nafas. Nah, kalau seandainya memang sudah ada bagging, maka kita lakukan pemberian bagging seperti ini. Dimana di sini satu orang yang nge-bagging berarti tangan kanannya memegang mask dan tangan satu laginya baggingnya. Dimana kalau untuk memfiksasi posisi mask ini kita kenal dengan easy clamp. Jadi ini 3 jari tengah manis dan kelingking ini membentuk huruf E, dan yang telunjuk serta jempol itu C, berarti easy clamp. Kalau kita berdua, nah maka satu orang yang megang bagging, satu orang yang memastikan bahwa masknya itu terfiksasi dengan baik.
Kemudian ini adalah cara intubasi yang mungkin bisa kita pelajarin lebih lanjut nanti, mungkin ada banyak video terkait cara mengintubasi. Dimana yang perlu kita pastikan ketika kita mengintubasi, pastikan dulu kita bisa melihat adanya epiglottis dan plica vokalis atau pita suara. Jadi begitu kita melihat adanya pita suara, berarti di belakang itu sudah jelas arahnya ke bronkus. Bisa dilihat di sini bronkus di bagian depan, sementara esophagus di bagian belakang. Nah, sementara ini adalah cara kita memberikan kompresi pada saat pemberian CPR. Posisinya itu kurang lebih 2 jari di atas processus diffoideus di bagian tengah, dan cara kita memberikan adalah tangan harus tegak lurus dan tekanan yang diberikan adalah tekanan badan. Jadi bukan tekanan dari lengan, karena lengan kurang kuat seperti itu. Dan posisi tangan kita itu berada di sternum pasien yang 2 jari di atas processus diffoideus. Dan ini mungkin ECG yang bisa kita lihat mana yang irama shockable dan non-shockable, di mana ini adalah gambaran ventricular fibrillation, ini adalah ventricular tachycardia, di mana kalau shockable dia pulseless ya, jadi nggak ada pulse sama sekali. Dan ini adalah irama asystole, dan ini pulseless electrical activity, jadi aktivitas ECG-nya ada, tapi ketika dicek pulse-nya tidak ada. Dan kalau seandainya kita ketemu asystole, kita perlu perhatikan apakah ini benar-benar true asystole atau salah satu lead-nya yang terlepas. Jadi itu perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum kita meyakini ini adalah sebuah true asystole. Mungkin itu sedikit tambahan untuk after thanks-nya. Dan mungkin kalau untuk teman-teman sedikit memotivasi saja bahwa ilmu ini akan diupdate terus, jadi kita harus rajin untuk mengupdate ilmu sehingga nanti kita bisa memiliki pondasi yang kuat tentunya untuk berjalan ke depan, sehingga jika kita gabungkan dengan visi yang baik, maka nanti kita bisa bersiap dan harus mulai untuk melompat lebih tinggi dari kondisi yang sekarang. Dan mungkin ada khususnya untuk dokter muda kardio yang sedang stase, mungkin ada beberapa HPR yang akan kita perlu kumpulkan. Yang pertama mungkin perlu dicari perbedaan cara meresusitasi antara pasien yang dewasa dengan pasien yang anak-anak. Yang kedua mungkin cara melakukan intubasi. Jadi harus karena di sini kalau kita bahas tentu tidak sempat kita bahas sebanyak itu materi. Mungkin 2 itu yang perlu dicari tahu dulu, sambil nanti seiring jalan kalau memang ada yang perlu didiskusikan, kita bisa diskusikan di luar video ini. Demikianlah, semoga bermanfaat, dan kalau seandainya memang ada kekeliruan dari video ini bisa kita ralat bersama dan bisa kita diskusikan bersama. Saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.